Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah pada video kali ini saya akan memaparkan tugas ke-6 saya pada mata kuliah filsafat yang berjudul tentang teori-teori kebenaran. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu ada 3 macam. Yang pertama, keadaan, yaitu hal dan sebagainya yang benar cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, sesuatu yang benar, yaitu sungguh-sungguh ada, betul-betul demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Yang ketiga yaitu kejujuran, kelurusan hati, misalnya tidak ada seorang pun sangsi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Teori-teori kebenaran terbagi atas 3, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatik. Selain itu, ada teori-teori struktural yang terbagi atas 2, yaitu teori paradigmatik dan teori performatik. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju. Kebenaran atau keadaan itu benar apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Teori korespondensi juga merupakan teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional, karena Aristoteles sejak awal sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Kesimpulan dari teori korespondensi ialah adanya 2 realitas yang ada di hadapan manusia, yaitu pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misalnya, Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Manado memang ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Teori koherensi atau teori konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antar putusan-putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai kebenaran. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan koheren dengan proposisi lain yang benar, atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsistensi dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dengan demikian, suatu putusan dianggap benar apabila pendapat penyaksian pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang dahulu yang sudah diketahui, diterima, dan diakui kebenarannya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori ini memandang bahwa
Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang membuktikan dirinya sendiri sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Teori struktural paradigmatik ialah suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunikasi ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Banyak sejarawan dan filosof sains masa kini menekankan bahwa serangkaian fenomena atau realitas yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realitas yang telah diterima secara a priori oleh kelompok tersebut. Pandangan a priori ini disebut paradigma oleh Kuhn dan worldview oleh Sardar. Teori struktural performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika dia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindak bahasa, yaitu mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Teori struktural performatik menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh pertama ialah mengenai penetapan 1 Syawal. Sebagian Muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Contoh kedua adalah pada masa rezim Orde Lama berkuasa. PKI mendapat tempat dan nama yang baik di masyarakat. Ketika rezim Orde Baru, PKI adalah partai terlarang dan semua hal yang berhubungan atau memiliki atribut PKI tidak berhak hidup di Indonesia. Baik, itulah tadi hasil pemaparan saya. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.